Shalom sesuai yang dikasihi Tuhan. Di tengah dunia yang mengajarkan kita untuk selalu terlihat baik, Tuhan justru mengundang kita untuk datang dengan tampak yang paling transparan di hadapannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai manusia, kita cenderung berusaha untuk menampilkan versi terbaik dari diri kita. Banyak dari kita tidak suka kalau orang menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Makanya saudara, sesederhana, kalau kita sedang bekerja dan bos kemudian lewat, kita pasti berusaha merapikan meja kita, fokus dengan kerjaan kita, dan kita berusaha supaya kita tidak kelihatan main-main. Atau waktu kita sedang berada di tengah-tengah Zoom misalnya, lalu kita diminta menyalakan kamera. Saat itu, kita mungkin akan langsung menata penampilan kita, merapikan kamar di belakang kita, dan lain sebagainya. Saudara, saat orang lain melihat, kita sering berupaya untuk memasang filter untuk mengatur cara orang melihat kita. Kita bisa saja menyulap tampilan kita di hadapan orang lain, saudara. Tetapi ada satu area di mana kita tidak bisa merekayasa tampilan kita, termasuk isi hati kita. Area itu adalah hidup kita di hadapan Allah. Di Kejadian, saudara, saat Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka berusaha bersembunyi di dalam taman. Tetapi Allah menemukan mereka. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau kita baca juga misalnya Mazmur 139, pemazmur bahkan menyatakan bahwa Allah mengetahui perkataan kita, bahkan sebelum itu keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan selain menjadi transparan di hadapan Allah. Daud tentu menyadari hal ini dan dia bahkan pernah membuka hidupnya untuk diperiksa oleh Allah sejujur-jujurnya. Hari ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan Mazmur pasal yang ke-7, khususnya ayat 1 hingga yang ke-10. Saya akan membacakan bagian ini dari terjemahan baru versi yang kedua. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan mencabik-cabik aku tanpa ada yang melepaskan. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap kawanku atau menjarah lawanku tanpa alasan, biarlah musuh mengejar aku dan menangkap aku, menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kehormatanku dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, Engkau yang menuntut keadilan. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, sebab aku benar dan aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ada satu momen di mana Daud membayangkan ancaman musuh yang dia hadapi seperti ancaman binatang buas. Disebutkan dengan jelas di sini bahwa musuhnya adalah Kus, orang Benyamin. Kita tidak tahu dia siapa, tapi saking ngerinya, Daud menggambarkan musuhnya seperti singa yang siap untuk menerkam dan mencabik-cabik. Maka dari itu, Daud membutuhkan harapan dan pembebasan dari Allah. Dengan gambaran yang ekstrim, Daud seolah-olah ingin berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang menolong dia, tidak ada lagi jalan keluar yang tersedia baginya. Saudara, apa yang Daud lakukan waktu dia memohon pertolongan dari Allah? Dia minta agar keadilan ditegakkan atas mereka yang melakukan kejahatan, sambil membiarkan Tuhan menguji hidupnya. Saat Kus terus melemparkan tuduhan dan fitnahan kepada Daud, Daud ingin berkata bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Kalau kita baca ayat 4-6, Daud berkata bahwa kalau dia memang melakukan dosa-dosa yang seharusnya menyebabkan dia untuk dihukum, maka terjadilah. Daud yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan, seperti yang ada di ayat yang ke-5. Dengan kepercayaan dirinya, dia siap menerima konsekuensi kalau ternyata dia benar-benar bersalah.
Bahkan sampai rela hidupnya diinjak-injak sampai ke tanah. Nah, saudara, sebaliknya di ayat 7-10, Daud berdoa agar Tuhan bangkit menyatakan penghakimannya dengan adil. Dia meminta Tuhan menghakimi dirinya dan orang-orang yang terus menyerang dia. Dia berharap agar orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap dia menerima hukuman dan Daud diselamatkan. Di ayat 10, Daud berkata seperti ini, "Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar." Kenapa dia begitu yakin dengan permohonannya? Karena Daud tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, seperti yang dia yakini di ayat 10. Keadilan Allah pun didasarkan pada kenyataan bahwa ia sanggup menguji hati dan batin manusia. Dia tahu isi hati dan pikiran manusia yang dia ciptakan, saudara. Dan saudara, kalau ditanya, apakah Daud itu orang yang sempurna? Tentu saja tidak, saudara. Dia punya banyak dosa dan kelemahannya pun tercatat dengan jelas di dalam Alkitab. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah Daud menyanyikan Mazmur ini. Tapi kita bisa melihat akuntabilitas dan transparansi Daud di hadapan Allah. Tuhan pasti tahu rencana jahat di kepala kita, kebencian di hati kita, betapa kotornya pikiran kita. Tapi apakah kita siap untuk selalu menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, "Selidikilah aku, ya Tuhan." Saudara, kita memang tidak menjadi transparan supaya kita diselamatkan. Sebaliknya, karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan melalui karya salib, maka kita rela membiarkan Tuhan memeriksa hati kita. Justru seringkali, ketika kita membiarkan Tuhan memeriksa hidup kita, kita jadi sadar bahwa kita butuh Tuhan, dan bahwa tanpa Tuhan, kita itu bukan siapa-siapa. Kesediaan menjadi transparan ini memang membutuhkan keberanian. Tetapi biarlah pengorbanan Kristus menjadi kekuatan dan menghiburan kita. Kita tahu bahwa kita sudah diampuni sekali dan untuk selamanya, dan selalu ada anugerah yang tersedia bagi kita yang mau selalu dibentuk. Mari belajar membuka hati kita dan membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita sampai ke bagian yang terdalam. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna. Tetapi kami sadar bahwa kami sebaliknya adalah manusia yang masih bergumul dengan dosa. Bahkan meskipun kami sudah diselamatkan, kami seringkali masih jatuh ke dalam kebiasaan lama dan cara hidup kami yang lama, ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu untuk datang dan belajar membuka diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memeriksa hidup kami. Biarlah Tuhan terus menyelidiki hidup kami. Sadarkanlah kami akan kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kami sadari, ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, ya Tuhan, untuk di dalam proses pengudusan yang kami jalani, setiap hari kami disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang hari ini boleh menegur kami dan boleh kembali mengarahkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.